Halo teman-teman, jadi hari ini saya mau menjelaskan pertanyaan dari subscriber. Jadi pertanyaannya, dia tanya soal sekring. Jadi sekring Jupiter Set1 itu dia pakai berapa ampere. Jadi ini mungkin hal simpel buat teman-teman, tapi beberapa juga orang atau teman-teman belum tahu mengenai sekring ini. Jadi sekring di Jupiter Set1 itu letaknya di dalam bagasi sini. Nah, sebenarnya ini ada tas-tasnya sih untuk kunci-kunci ini. Nah, nanti dia diikat di sini. Nah, ini tempat kunci-kuncinya sebenarnya. Baru ini nanti keluar terus dipasang di sini. Nanti diikat barengan di sini. Nah, begini. Oke, kita buka saya langsung. Aduh. Nah, untuk kita bukanya kita pakai menggunakan obeng bunga. Nah, obeng bunga ini bawaan dari motor Yamaha memang. Jadi kita pasti selalu dapat. Nah, kita buka yang ini. Ada uang 1000 guys. Waduh, ada baut jatuh di dalam guys. Jadi di dalam bagasi ini terdiri dari beberapa komponen. Pertama ada ECU, ini engine control unit. Kalau di karbo biasanya disebut dengan CDI, tapi karena ini injeksi dia menggunakan ECU. Nah, ini ECU nya dia menggunakan tipe 2SU nih. Ada tipenya di sini, 2SU dari Kenhin. Dan untuk di 1DY biasanya yang tahun 2012 sampai 2014 itu di ECU nya kode 1DY. Teman-teman bisa periksa. Nah, di sini untuk sekringnya sendiri ini kotaknya dia. Nih. Ini kotaknya. Cara bukanya itu cukup mudah. Kalian pijit pakai jari. Nih. Kalian pijit pakai ibu jari di sini. Nah, terus kalian tarik ke atas. Nah, ini. Jadi di sini ada pengaitnya ini. Ini yang mengkait ke sini, makanya harus. Nah, ini dia sekringnya 15 ampere. Ini sekringnya masih bagus. Bentuknya seperti ini, ukurannya juga seperti ini. Ini 15 artinya 15 ampere. Karena beberapa sekring itu ada tulisannya 20, 5, 10 juga. Jadi Jupiter Set1 pakai 15 ampere. Nah, biasa apa kendala jika sekring ini putus? Biasanya putus itu yang di huruf V ini nih, yang di tengah-tengah itu biasanya putus. Jadi apa risikonya jika sekring ini putus? Jika sekring ini putus biasanya motor akan mati total. Ini kunci sudah on, tidak ada respon sama sekali. Nah, setelah sekringnya dipasang kita tes lagi apakah dia menyala. Nah, itu menyala lagi kan setelah sekringnya dipasang guys. Ini terserah kok, mau di sini, mau ini begini, mau ini begini, bebas. Karena ini fungsinya untuk untuk memutuskan arus listrik ketika terjadi korsleting. Nah, cara pasangnya juga seperti itu, cukup didorong saja terus ditutup. Nah, untuk sekringnya sendiri ada dua. Nah, ini cadangan. Jadi ini cadangan doang guys, letaknya di sini. Nah, jadi ini nggak kepake karena Jupiter Set1 cuma punya satu sekring saja. Nah, ini cadangannya. Dia disimpan di bagian sini, bagian karetnya ECU. Jadi teman-teman selalu siapkan satu sekring di bagian sini. Jaga-jaga kan kalau misal sekringnya ini yang putus. Nah, terus ada pertanyaan, boleh nggak jumper si sekring ini?
misalkan kita jumper pakai kabel atau apa, atau kawat-kawat di sini, jawabannya tidak boleh guys. Resikonya biasa motor kalian bisa terbakar, entah itu yang terbakar kabel atau mungkin komponen yang seperti ini. Padahal sekring itu harganya murah kok, 3 ribuan. Kalau kalian paksa pakai kabel atau kawat lainnya, kalian akan mengalami kerusakan di komponen seperti ini. Karena ini harganya juga lumayan mahal. Ini kayaknya kalau nggak salah jutaan ini, atau 700 ribuan. Ya teman-teman, jagalah, jangan dipaksa pakai kawat atau apa untuk menjumper biar motornya nyala. Nah, untuk menjawab pertanyaannya teman ini, kenapa sekring biasanya bisa putus? Sekring biasanya putus itu karena akibat terjadi hubungan arus pendek. Jadi hubungan arus pendek yang dimaksud itu seperti contoh saja ya. Di sini kan ada kabel di sini. Di sini ada kabel. Jadi kalau misal kabel ini putus terus mengenai ground dari body ini, misalkan ini kabel salah satu putus terus mengenai besi ini, dia pasti akan putus di sini. Atau misal ada kabel di dalam yang kita tidak lihat, pasti dia akan putus di situ. Jadi fungsi dia memutuskan diri itu, sekring itu memutuskan diri, yaitu untuk menjaga motor teman dari risiko kebakaran, entah itu kebakaran motor atau kabel yang hangus terbakar karena kepanasan. Jadi saya akan menjelaskan secara teori apa itu sebenarnya ampere itu dan kenapa bisa terjadi putus seperti itu. Saya akan mengajari kalian secara teori, bukan secara langsung seperti ini. Jadi secara teori itu seperti ini. Ini adalah aki Jupiter Z1. Jadi secara teori, kalau aki itu dia berputar seperti ini ketika memberikan arus begini. Jadi dari kutub positif dia keluar, lalu kembali ke kutub negatif dan berputar lagi di dalam, berputar di dalam dan keluar. Makanya kalau itu terjadi secara terus menerus, maka biasanya aki cepat lowbat. Tetapi bagaimana jika terjadi pengesian? Jadi kalau terjadi pengesian, biasanya dari negatif dia akan memutar berlawanan arah, berlawanan arah, berbeda dengan pada saat dia mengeluarkan arus. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan secara singkat mengapa bisa terjadi pemutusan sekring. Jadi kalau jika baterai ini berputar terus menerus, terus terjadi korsleting listrik, misalkan di perkabelan ini, misalkan sini terjadi arus listrik, biasanya korsleting itu terjadi ketika kutub positif dan negatif itu bertemu di luar. Misalkan ini kabel ketemu di sini. Nah, biasanya kabel ini akan terbakar. Ini akan terbakar. Jadi seperti itu. Jika itu ketemu. Nah, makanya di sini ada namanya sekring. Anggaplah ini sekring seperti tadi. Ini bentuknya seperti ini. Ini 15 ampere. Nah, di dalam sekring itu sendiri terdapat berbentuk V begini. Nah, ini namanya kalau nggak salah besi aluminium kah. Nah, jadi ini besi sangat sensitif terhadap panas. Nah, jika arus yang dilewati ini secara terus-menerus baik-baik saja, ini tidak akan putus. Tetapi jika terjadi korsleting listrik sama seperti tadi, terjadi korsleting listrik di luar, kutub positif dan negatif bertemu, maka sekring akan menyelamatkan kelistrikan dengan cara dia memutuskan diri. Ini akan putus. Ketika ini putus, maka semua jalur kelistrikan akan mati, karena si sekring ini akan menyelamatkan si kelistrikan dan kabel-kabel dari risiko kebakaran. Jadi itu secara
ini gambaran secara apa ya, secara singkat saja, maksudnya secara sederhana biar teman-teman mengerti. Soalnya jika gambarnya terlalu banyak nanti teman-teman pusing, jadi gambarannya seperti itu saja. Jadi kurang lebih sekring ini untuk memutuskan arus listrik ketika terjadi korsleting. Nah, di sini ada beberapa sekring. Pertama, sekring kapsul yang bentuk seperti kapsul dan sekring tancap. Di sini ada 2 macam. Jadi banyak yang bertanya apakah ini sama seperti yang ini, yang besar ini sama seperti ini. Sebenarnya ini sama saja guys, tapi yang membedakan itu ukurannya saja. Jadi ada beberapa sekring itu yang tempatnya besar, tempatnya masuk sekring yang besar, dan ada juga yang kecil. Tapi secara fungsi tetap sama. Ini tengahnya sama. Ini begini kah? Nah, ini juga begini. Jadi ini walaupun ini 15 ampere untuk fungsi sama, dan juga tahanan ini sama, tetap 15 ampere. Jadi ketika ada panas yang dilewati oleh sekring ini berlebihan, maka sekring ini akan memutuskan diri. Dan juga pertanyaannya, apakah bisa 10 ampere bisa di 15 ampere? Biasanya itu nggak bisa dipasang, tapi tetap bisa berfungsi. Kenapa saya bilang nggak bisa dipasang? Karena ini lebih cepat putus biasanya, karena nggak cocok jika dipasang di 15 ampere, karena 15 ampere tuh sedikit lebih kuat. Tahanan ininya lebih tahan terhadap panas juga. Nah, makanya kalau misal motor kalian pakai 15 ampere, kasih 15 ampere. Jika kalian pasang di 10 ampere itu bisa sah-sah saja, tetapi ini biasanya cepat putus kalau motor kalian tidak cocok untuk ampernya. Jadi ini paling rekomendasi 15 ampere, dan jika dipasang 20 ampere juga itu sah-sah saja, tetapi paling rekomendasi itu 15 ampere. Nih, untuk ukuran memang berbeda, tapi kalian bisa modifikasi. Kalau misal terdesak, apakah bisa menggunakan ini 15 ampere? Bisa, tergantung kalian apakah bisa memasangkan ini ke rumah sekring yang ukuran kakinya ini besar seperti ini. Nah, ini kan ada 2, tancapan yang kecil ini dan tancapan yang besar yang ini. Dan juga ada kapsul. Sekring yang kapsul juga nggak bisa masuk di sekring tancapan, soalnya ini beda. Sekring yang kapsul biasanya itu bentuknya dia seperti ini. Ini kabel, ini rumahnya, ini kabel. Ini rumahnya, ini kabel. Jadi nanti sekringnya itu masuk ke sini. Nah, begini. Biasanya sekring-sekring begini itu dipakai di Jupiter Set Jupiter Set burung hantu biasanya, yang akinya itu di sebelah kiri juga, dan sekringnya itu di sebelah kiri juga. Berbeda dengan Set One, dia sekringnya letaknya di bagasi. Nah, terus untuk lambang sekring sendiri kalau tidak salah dulu, soalnya saya waktu sekolah saya lupa juga, begini ya. Kalau tidak salah sih gambar komponen dari kelistrikan sekring begini sih kalau tidak salah.